Kenapa ya kebanyakan orang kalau pada mau beli laptop tuh ya mikirnya simple, yang penting murah atau bisa buat game. Padahal kan pasar laptop tuh nggak cuma itu dan kebutuhannya itu tiap orang kan beda-beda juga. Misal nih, ada juga yang dihususkan untuk para profesional di bidang korporat dan juga para pebisnis. Kayak contohnya yang di sebelah gua, Asus ExpertBook P3 ini, yang udah jelas bobotnya bukan buat main game AAA, tapi justru laptop ini diperuntukkan buat kerjaan kantor yang kadang lebih berat ketimbang gamenya sendiri. Soalnya asal lo tahu aja ya, kerjaan kantoran tuh nggak sesimpel cuma ngetik-ngetik doang. Yang mana kadang lo mesti kerja di kondisi yang gak menentu. Lo harus buka spreadsheet segede gaban size-nya, multitasking sambil meeting online, sambungin ke server internal, atau bahkan ngatur sistem yang harus jalan 24 jam nonstop tanpa error. Makanya gak heran brand kayak Asus punya lini ExpertBook yang emang ditujukan buat para profesional, korporat, ASN, bahkan pegawai BUMN yang butuh laptop stabil, aman, gampang di-maintain juga, dan pastinya tahan banting yang bikin kerja di mana aja bebas worry. Pokoknya ya menarik banget lah dari laptop ini. Tapi sebelum gue bahas, kita intro dulu. Oke, pertama nih, hal yang paling gak neko-neko dari laptop ini tuh ada di durabilitasnya. Sebagai laptop bisnis, durabilitas itu adalah kunci utama. Karena menentukan banyak aspek, mulai dari bebas worry dari segala hambatan operasional bisnis karena ada kendala di laptop, sampai total cost of ownership-nya itu jadi efisiensi, bos. Ya, makanya soal durability Asus ExpertBook P3 ini udah punya sertifikasi military grade ya, MIL STD810H, yang artinya laptop ini tuh udah lolos berbagai macam, bahkan 24 tes lah ya, nggak sedikit untuk tes-tes ekstrim. Mulai dari getaran, suhu tinggi, kelembapan, benturan, bahkan dijatuhin apapun ya, siram air pun masih oke. Ngomongin durability juga nih, ini penting banget ya, apalagi buat yang sering mobile kerjaannya, entah ke lapangan, naik turun kendaraan, atau yang lokasi kantor itu pindah-pindah mulu. Apalagi juga kalau barangnya itu yang udah gonta-ganti mulu usernya. Soalnya jujur aja ya, nggak semua orang di kantor itu ya hati-hati kalau pakai laptop. Nggak usah jauh-jauh lah, di sini aja di nyantai itu juga begitu, coy. Kadang laptop tuh ya naruhnya sembarangan, ketindih map yang berjibun, tas, atau bahkan cuma dimasukin tas lempang terus dibawa naik motor. Karena ya amit-amit nih, kalau kalian kecelakaan, seenggaknya kalian itu nggak worry laptopnya rusak, tapi seharusnya kalian khawatir aja sama badan kalian sendiri dulu gitu kalau lagi kecelakaan. Lu masih nggak percaya nih sama durabilitasnya? Yaudah, kita buktiin aja nih langsung, oke? Yang mana kita udah hati-hati, tapi orang lain kan ya yang suka meleng juga, jadi ya resiko laptop kesenggol dan jatuh dari meja itu ya pasti ada banget. Tapi tenang aja, laptop ini aman jatuh dari ketinggian 120 cm. Pernah juga gak sih kayak lagi kerja di cafe, fokus kerjaan presentasi, tangannya ya nyenggol air, ya airnya tumpah ke keyboard. Ya kalau laptop biasa sih udah pasti bakal panik, tapi di ExpertBook ini aman. Keyboardnya udah tahan tumpahan juga, kayak spill resistant, kayak tinggal lap aja lanjut kerja kayak nggak terjadi apa-apa. Paling yang pusingnya sih ya sekarang lu tinggal bersihin sisa gulanya itu kayak gimana. Kalau lu sering kerja mobile juga nih, pasti familiar sama kondisi kayak gini, kayak tasnya penuh, laptopnya ketindihan barang lain, kadang naik komuter lain juga. Nah di situ biasanya laptop mulai ngeluh, layar jadi belang, bodinya melengkung, bahkan bisa rusak permanen. Tapi tenang juga, ExpertBook ini aman dihajar beban puluhan kilo selama perjalanan. Ya sebenarnya nggak cuma kuat secara fisiknya aja sih, tapi secara software juga laptop ini udah aman banget. Karena emang peruntukan buat profesional, kantoran ya, atau instansi pemerintahan ya udah pastilah harus punya sistem keamanan yang nggak main-main. Mulai dari yang kasual dulu lah, kayak fingerprint sensornya dia udah sertifikasi video 2 yang nyatu sama tombol powernya juga, jadi login bisa cepet, nggak sembarang orang bisa pakai laptopnya, dan nggak ribet harus inget password tiap lo pakai laptopnya. Terus di dalamnya pun juga ada ya TPM 2.0, sistem keamanan berbasis hardware, kayak udah sebuah chip gitu, yang dimana fungsinya itu buat ngejagain data kalian tetap terenkripsi dan aman dari malware. Plus juga ada perlindungan khusus buat BIOS-nya yang mulai dari Intel BIOS Guard, boot guard, sampai ya self recovery, yang kalau sistemnya rusak langsung aja balikin ke BIOSnya ke kondisi yang aman. Dan dari seri laptop ExpertBook ini pun juga udah cocok lah buat kantor pemerintahan atau perusahaan yang udah mulai aware ketat banget gitu sama yang sekarang tuh yang sama sistem IT-nya lah ya. Laptop ini pun juga termasuk sama kategori Microsoft Secure Core PC dan udah support absolute persistence ya. Yang artinya apa? Ya artinya ini laptop udah tercertified banget kayak layak buat lingkungan kerja dengan standar keamanan yang lebih dari ya
laptop biasanya lah. Atau lu tinggal terima aja lah kalau misalnya dari tim IT, kalau kasih laptop kayak gini, ini udah bagus gitu. Jadi ya bukan cuma tahan banting secara fisik, tapi ya anti bobol secara sistem. Dan ini jelas bukan hal yang bisa lu dapetin di laptop mainstream. Apalagi kan Asus juga udah nyatain ya 3 tahun full part international warranty plus 1 tahun 100% free accidental damage protection juga di paketan penjualan laptopnya. Kayak udah kurang baik apa lagi gitu si Asus ini buat konsumernya. Kalau lu masih bisa minta lebih ya jujur aja sih, lock lu emang kurang sih kalau masih kurang ya. Udahlah ya, cukup bahas itunya. Gue sampai lupa bahas desainnya. Yang mana kalau dilihat sekilas desainnya ini nggak berbeda jauh sama series ExpertBook sebelumnya. Kayak yang pernah kita review dulu tuh si ExpertBook P1, P1 ya. Looksnya ya minimalis aja, tapi tetap kerasa kesan profesionalnya. Badge Asus ExpertBooknya juga nggak berasa norak dan kedalamannya pun juga tetap kelihatan minimalis, area layarnya dan juga keyboardnya. Hinge-nya pun juga udah bisa dibuka sampai 180 derajat, tapi bedanya P3 ini lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan P1 yang udah kita bahas. Karena ini laptop 18 inci, jelas layout keyboardnya pun ya tanpa numpad. Tapi kalau buat ngetik-ketik pakai keyboardnya sih ini udah cukup nyaman dan gak juga lupa ketinggalan untuk shortcut utilitas F-Row-nya ya. Oh ya juga keyboardnya pun udah spill resistant, jadi nggak perlu worry kemasukan debu atau air di sela-sela keyboardnya. Tombol powernya pun dibuat sejajar sama keyboardnya, tapi tenang, press levernya berbeda, jadi harusnya aman walaupun lu salah pencet, kecuali emang neken delete itu ya nafsu ya. Lalu juga ada shortcut Windows, Copilot juga. Jadi buat lu yang pengen nanya-nanya lebih dari sekedar search engine ya tinggal pencet aja dan tanya. Backlit-nya pun juga gak ketinggalan dengan 3 tingkat kecerahan dengan juga shortcutnya di klik F7-nya. Touchpadnya center to body yang ukurannya lumayan luas juga dan feel-nya udah gak kaku, lebih improve ketimbang ExpertBook P1 yang pernah kita review lagi ya. Laptopnya pun sendiri juga agak lumayan enteng ya, beratnya cuma di kisaran 1,36 kg aja. Jadi kalaupun dibawa kemana-mana nggak bikin tangan atau pundak lo itu pegel. Buat layar, by spec-nya sih dia udah 14 inci, resolusi 1920x1200 pixel dengan refresh rate di 60 Hz, color gambutnya di 45% NTSC ya, standar laptop kerja aja. Tapi seenggaknya udah dikasih lapisan anti glare jadi nggak gampang mantulin cahaya dan layarnya pun juga udah wide view angle ya. Dan Asus pun juga nggak pelit soal konektivitas, kayak di port laptop ini pun udah lengkap semua. Ada USB-C ada 2, Type-A nya juga ada 2, HDMI, jack audio juga ready, bahkan port LAN yang biasa dipangkas di laptop tipis ini ada disediain ya. Emang beda lah kalau didesain buat bisnis dan kantor. Hal detail pun harus dipikirin. Sama juga nih kayak buat konektivitas, di wirelessnya pun udah Wi-Fi 6, dual band dan juga Bluetooth. Jadi secara konektivitas pun udah aman banget untuk di laptopnya. Kalau secara performance ya, walaupun ini laptop yang dikhususkan untuk laptop kantoran, tapi juga speknya ini pakai juga lumayan high performance punya. CPU-nya udah pakai Intel Core i7 13620H, Intel generasi ke-13 dengan 10 core dan juga 16 thread. RAM-nya 16GB yang sayangnya ini masih single channel, tapi tenang aja ada tambah slot SODIMM juga yang bisa lu upgrade sampai 64GB. Dan untuk urusan storage laptop ini udah pakai SSD NVMe 1TB yang speed read and write-nya itu udah kenceng di atas 5000 Mbps, bahkan read-nya di 6000-an. Ini gokil banget. Dan bahkan disediain lagi satu slot SSD M.2 2230 tambahan buat opsi upgrade-nya. Jadi ketara banget kalau laptop ini ditujukan buat penggunaan jangka panjang ya. Ya pasti nanti kan ada yang nanya-nanya, kenapa nggak dipakai Intel Series Ultra aja bang? Ya sebenarnya untuk versi Ultra 2 itu ada di ExpertBook P5 atau P5 ya. Simpelnya ExpertBook P3 ini ya salah satu solusi ideal lah buat profesional yang memang udah di level manajerial dengan mentingin performance yang ngebut buat kerja dan multitasking dibandingkan efisiensi daya. Karena kayak gue bilang aja, kayak ini dibuat untuk orang-orang yang kerja di korporat yang profesional yang setiap hari kalau ngebuka data Excel sheet itu ya rumusnya tuh bisa ngebuat laptopnya meledak ya. Ya enggak sih, itu agak sedikit lebihin ya. Tapi tetap aja beban yang dikasih ke prosesor itu lebih banyak. Jadi itulah alasannya ya. Paham kan harusnya? Ya udahlah, pahamin aja lah ya, nggak usah dibikin ribet. Cuma ada yang kurang menurut gua dari hasil testing yang udah kita coba juga. Menurut gua performance dari si CPU-nya ini kurang maksimal aja. Cuman setelah gue pikir-pikir lagi, ini hal yang wajar karena RAM yang dipakai ini masih single channel. Jadinya performance
dari CPU i7 ini berasa agak nanggung. Kayak lu bisa lihat aja hasil tes Cinebench R23 ini kelihatan multicore-nya itu di 11 ribuan. Yang mana harusnya buat kelas CPU Intel Core i7 13620H, skor multicore itu gue yakin banget seenggaknya bisa nyentuh di angka 13 ribuan. Tapi kalau single core-nya as I expected aja ya, ini udah cukup sesuai sama ekspektasi gue. Jadi permasalahannya di sini tuh cuma karena RAM-nya masih single aja. Dan buat pengetesan yang lainnya pun juga sama kayak tadi kasusnya tuh, dan lu juga bisa lihat juga hasilnya di slide seperti ini. Tapi tenang aja, ExpertBook ini juga udah upgradable, jadi kalian bisa main RAM hingga 64GB dan storage-nya pun bisa ditambahin hingga 2TB karena dia udah punya 2 slot. Nah, ngomongin soal performance, laptop ini pun juga nggak lepas dari namanya produktivitas. Satu fitur deh yang nggak boleh terlewat, yaitu AI Expert Make. Fitur AI on device yang dikembangkan oleh Asus ya, khusus buat menunjang produktivitas. Kayak mulai dari minutes meeting, watermark, transcription, udah lengkap buat diajak kerja. Dan walaupun gua tahu ini laptop kantoran ya, cuma yang namanya orang kalau habis kerja tuh kan pasti butuh refreshing ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, sekalian aja gua tes dikit-dikit buat main game kompetitif. Jadi langsung aja gue cobain game Valorant yang mana FPS-nya masih bisa dapat average di 218. Kalau lu main di preset low, yang gameplaynya itu ya lu udah lumayan smooth tanpa adanya drop FPS. Cuma kalau lu main-main di preset medium ke atas, baru deh berasa ada penurunan experience secara gameplay. Terus juga gue coba main game tembak-tembakan yang lain seperti CS2 ya. Secara gameplay gue agak kurang saranin lu buat main game di laptop ini, soalnya pas gue main tuh masih berasa patah-patah frame-nya. Walaupun sebenarnya masih enjoy aja kalau lu mainnya di preset low. Tapi buat di atas itu sih gue saranin jangan ya. Hal yang sama juga gue temuin pas di game Dota 2. Selama main di preset low, secara gameplay lu bisa dapetin experience yang udah lumayan asik. Cuma kalau lu naikin grafisnya ke medium atau high, di situ baru berasa perbedaannya. Cuma overall sih kalau buat Dota gue bisa bilang oke lah buat di low-nya. Buat editing dan rendering pun juga jujur ya, kalau lu pakai buat ngedit video Full HD ini oke banget. Masih cukup oke dari performance-nya. Cuma kalau ngeditnya video 4K mungkin agak berat ya, apalagi kan laptop ini RAM-nya masih single channel. Jadi ya cuma solusinya sih ya emang paling gampang, lu tinggal tambahin aja RAM-nya jadiin dual, karena slot SODIMM-nya itu masih kosong. Jadilah laptop dual channel gitu. Cuma tetap aja agak disayangkan soalnya kita harus ngerogoh kocek lagi buat dapetin performance yang lebih mantapnya kan. Dan kita juga udah tes performance stability-nya dengan running Cinebench 10 kali. Dengan hasil performance itu udah tetap stabil, tingkat penurunan performance itu cuma di 0,85% aja. Dan yang gue lebih bikin kagetnya lagi, setelah kita bongkar laptopnya itu gue cuma menemukan satu fan dan satu pipe doang buat sistem coolingnya. Ini gila sih, dengan modal cooling system yang kayak begini doang bisa ngejinakin performance CPU Intel i7 seri H. Ini gokil. Jadi ya intinya kayak gini deh, laptop kayak Asus ExpertBook P3 ini emang bukan diperuntukkan buat lo yang nyari laptop gaming dengan desain yang agresif. Ada lampu RGB dan bisa main game AAA dengan lancar. Tapi ExpertBook P3 ini emang diperuntukkan buat lo yang emang fokus cari laptop dengan performance komputasi yang tinggi, stabil, multitasking berat, karena dia ini udah pakai Intel seri H. Dan tampilan desainnya pun yang emang looknya itu profesional. Memang secara grafis iGPU-nya memang masih sedikit kurang, tapi itu wajar karena fokus utamanya di performance CPU seri H dan big core-nya yang bikin multitasking kerjaan jadi lebih mulus ketimbang lu pakai yang Intel yang U series kan. Nah, jelas juga buat lo yang pebisnis yang hidupnya fokus sama optimalisasi produktivitas tim, termasuk ke laptop yang awet yang dipakai buat mencari pencuanan, atau ya buat lo lah yang profesional di dunia kerja dengan PowerPoint, spreadsheet, meeting online, dan data kerja yang konfidensial sampai urusan sistem internal kantor. Ini sih bisa dibilang senjatanya para profesional kali ya. Dari build quality-nya jelas worry free, fitur keamanan jelas trusted by IT expert juga, sampai opsi maintenance dan upgradability-nya pun semuanya udah dipikirin. Kayak bener-bener lah sama si Asus ini ya, bahkan sampai ada masalah apa yang terjadi kalau laptopnya dibongkar aja tuh ya udah pasti bakal dikasih notifikasi. Kayak seberapa banyak sih laptop yang sepeduli itu. Apalagi ya bonus fitur AI juga ada, meeting notes tadi ya, server translate, automatic spek banget lah. Sampai konektivitas pun juga lengkap ya, tanpa ya ribet lagi lalu pakai. Saran gue sih ya, kalau bisa dari lo sendiri atau tim kantor lo pas abis beli laptop ini ya, kalau bisa langsung request aja lah upgrade RAM biar lebih maksimal buat kerja kerasnya nanti.
Jadi karena ya 2 lebih baik daripada 1 kan. Tapi ya baik lagi, kalau lo ngerasa buat kerja doang segitu nyaman, ya berarti emang laptop ini bukan buat lo gitu ya. Karena ini laptop bukan buat gayaan, tapi buat yang kerjanya serius dan gak mau perangkatnya jadi sumber masalah. Jadi ya pikirin lagi deh, kalau kantor lo butuh laptop yang tahan lama, aman dan bisa diajak kerja keras ya kayak si Asus Superbook ini, ya udah layak banget buat lo pertimbangin. Dan buat lo yang masih belum kerja, tenang. Ya semua juga banyak yang nggak kerja. Nanti lu bakal ngerasain kok repotnya kerja tanpa alat tempur yang proper. Inti itu aja mungkin ya dari gua video ini. Jadi silakan aja diskusi di bawah. Kalau mau nanya-nanya silakan di kolom komentar. Dan seperti biasa juga jangan lupa juga kalau kalian mau beli, mungkin bisa kali lu beli langsung di sini. Tapi lebih baik lu minta aja sama kantor lu buat dibeli seperti ini. Karena lumayan bisa lebih banyak, harga lebih murah kan. Ya udah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, dan juga kalau mau join member silahkan join aja di sini, dan juga sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.